Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Zulhendra sebagai dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Kali ini kami berkesempatan untuk mempresentasikan hasil proyek akhir termodinamika kami yang berjudul Inkubator Fermentasi Sederhana sebagai media pembelajaran konsep termodinamika pada pembuatan ketan. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama, yang sendiri yaitu Intan Cahyanusli, yang kedua ada Cahyolin Amina, yang ketiga ada Maulina Aftafiani, dan yang keempat ada Muhammad Ridho Akbar. Untuk penyampaian presentasi pertama akan saya sampaikan di mana ini adalah latar belakang. Fermentasi tape ketan sendiri itu membutuhkan suhu 30 sampai 35 derajat Celcius agar reaksinya bekerja optimal. Nah, dalam inkubator sederhana yang digunakan untuk menjaga suhu ini digunakan agar tetap stabil selama fermentasi. Pembuatan inkubator ini melalui PJBL dapat membantu memahami konsep termodinamika oleh siswa seperti perpindahan kalor dan pengendali suhu. Selanjutnya, di mana proyek ini menunjukkan hubungan antara teori fisika dan teknologi pangan yang dapat menghasilkan tape ketan dengan berkualitas. Selanjutnya, rumusan masalah ada tiga. Yang pertama itu bagaimana penerapan konsep termodinamika pada proses pembuatan tape ketan. Yang kedua, bagaimana cara kerja inkubator fermentasi sederhana dalam menjaga suhu fermentasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana alat ini membantu murid dalam memahami konsep termodinamika. Dan adapun tujuannya itu adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep termodinamika pada proses pembuatan tape ketan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara kerja inkubator fermentasi sederhana dalam menjaga suhu fermentasi dan untuk mengetahui bagaimana alat ini mampu membantu murid dalam memahami konsep termodinamika. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Rido. Kepada Rido, kita persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu teori. Yang pertama yaitu konsep dasar termodinamika. Dalam termodinamika, sistem adalah bagian alam semesta yang dikaji. Sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang dapat berinteraksi melalui pertukaran energi dan batas menjadi pemisah antara keduanya. Selanjutnya, hukum satu termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berpindah dalam bentuk panas dan kerja sehingga perubahan energi internal sistem tergantung pada panas yang diterima dan kerja yang dilakukan. Selanjutnya itu, kalor sendiri merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu, sedangkan suhu menunjukkan energi kinetik rata-rata partikel suatu zat. Jumlah panas yang dibutuhkan untuk mengubah suhu bergantung pada massa dan kalor jenis. Sesuai persamaan Q sama dengan MC delta T dan perpindahan panas berhenti ketika tercapai keseimbangan termal. Yang kedua yaitu media pembelajaran fisika. Yang pertama media pembelajaran membantu menyampaikan informasi agar lebih jelas, menarik dan mudah dipahami. Media yang baik harus eduktif, aplikatif dan interaktif. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita sampaikan kepada Rido. Untuk metode akan disampaikan oleh Lina. Kepada Lina, kita persilahkan. Selanjutnya yaitu metode. Yang pertama ada alat dan juga bahan. Yang pertama ada styrofoam, berfungsi sebagai bahan isolator panas yang melapisi dinding inkubator. Lalu ada termostat, sebagai pengatur dan pengendali suhu otomatis. Lalu ada fitting bruko, berfungsi sebagai tempat dudukan dan penghubung listrik untuk bohlam. Lalu ada termometer, sebagai alat pengukur suhu dalam ruang inkubasi, dan juga piring plastik berfungsi sebagai wadah air dalam inkubator untuk menjaga kelembapan udara. Lalu ada stainless sebagai wadah yang stabil dan higienis untuk menempatkan ketan selama proses fermentasi. Kemudian ada bohlam sebagai sumber panas utama di dalam inkubator. Lalu ada ketan. Ketan ini berfungsi sebagai sumber pati untuk fermentasi. Lalu ada ragi tape. Ragi tape ini berfungsi sebagai mengubah pati pada ketan menjadi gula dan juga alkohol melalui proses fermentasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Lina. Untuk desain alat akan disampaikan oleh Rido. Kepada Rido, kita persilahkan. Berikut desain alat yang kami gunakan dalam percobaan. Kemudian ada langkah kerjanya. Cuci ketan hingga bersih, kemudian rendam ketan tersebut selama kurang lebih 2 jam agar butir ketan menyerap air secara merata. 2 jamur ragi tape di bawah sinar matahari selama kurang lebih 3 jam. Kemudian cuci kembali ketan setelah direndam, lalu kukus ketan selama sekitar 15 menit. Kemudian angkat ketan dan cuci kembali untuk menghilangkan sisa pati agar ketan tidak terlalu lengket. Kemudian kukus kembali ketan, kemudian cuci lagi hingga benar-benar bersih sehingga tekstur ketan lebih siap untuk difermentasi. Kemudian dinginkan ketan setengah matang sampai mencapai suhu ruang sampai mencapai suhu ruang agar ragi tidak rusak saat proses penghancuran. Haluskan ragi tape yang telah dijemur agar mudah dan merata saat ditaburkan.
Kemudian taburi dasar wadah stainless dengan ragi, kemudian masukkan sedikit ketan dan tambahkan lagi ragi sedikit. Ulangi proses ini secara bertahap hingga seluruh ketan habis dan tercampur merata. Kemudian masukkan piring berisi sedikit air ke dalam inkubator untuk menjaga kelembapan selama fermentasi. Letakkan wadah berisi ketan dan ragi di atas piring, lalu tutup inkubator untuk menjaga kestabilan suhu dan kelembapan. Nyalakan inkubator dan atur termostat pada suhu 36 sampai 38 derajat Celcius. Biarkan proses fermentasi berlangsung selama 2 sampai 3 hari hingga ketan berubah menjadi tape dengan aroma dan tekstur yang khas. Kemudian saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Rido. Untuk data percobaan sendiri beserta pembahasan akan disampaikan oleh Olin kepada Olin. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan data percobaan. Pada tanggal 2 bulan 11, kita melakukan percobaan pertama yang dimana suhu temperaturnya yaitu 30 sampai 35 derajat Celcius. Hasil tape berhasil jadi, tapi tape dibuat secara tradisional menggunakan daun pisang untuk mengetahui suhu ideal fermentasi tape. Pada tanggal 12 bulan 11, percobaan kedua, suhu temperatur masih sama yaitu 30 sampai 35 derajat Celcius. Nah, tape keras dan kering. Percobaan awal menggunakan inkubator. Tape yang keras disebabkan karena ketan yang belum matang dan suhu yang tidak stabil saat mengatur thermostat serta menggunakan 2 bohlam. Pada tanggal 19 bulan 11, percobaan ketiga, suhu temperaturnya yaitu 25 sampai 30 derajat Celcius. Tapenya lembut tapi tidak berair. Di mana dengan menggunakan 1 bohlam dan kematangan ketan baik, akan tetapi lamanya waktu fermentasi dan suhu inkubator yang panas menyebabkan tape tidak berair. Pada tanggal 23 bulan 11, percobaan keempat, suhu temperatur yaitu 30 sampai 32 derajat Celcius. Tape berhasil jadi, tapi airnya sedikit. Rasa pahit pada tape dikarenakan banyaknya ragi yang pada tanggal 27 bulan 11, percobaan kelima, suhu temperaturnya itu 36,5 sampai 38,5 derajat Celcius. Tape berhasil jadi, tapi airnya sedikit. Dengan menaikkan suhu inkubator serta menambahkan wadah berisi air di samping wadah ketan untuk menjaga agar suhu di dalam inkubator tetap stabil dan tidak meningkatkan secara berlebihan. Pada tanggal 1 bulan 12, percobaan ke-6, suhu temperaturnya itu 36,5 sampai 38 derajat Celcius. Tapi berhasil jadi. Percobaan terakhir ini dilakukan untuk memastikan keberhasilan percobaan kelima serta memastikan alat inkubator bekerja dengan baik. Pada percobaan ke-6 ini, ketan dimasukkan ke dalam wadah stainless tertutup. Next. Nah, di sini juga ada pembahasan, yaitu berdasarkan rangkaian percobaan, kualitas tape ketan dipengaruhi oleh suhu fermentasi, kematangan ketan, jumlah ragi, dan stabilitas inkubator. Metode tradisional pada suhu 30-35 derajat Celcius menghasilkan tape baik karena kondisi fermentasi stabil. Sedangkan penggunaan inkubator dengan ketan yang kurang matang menyebabkan tape keras dan kering. Suhu yang terlalu rendah, 25-30 derajat Celcius, membuat fermentasi lambat, sehingga tape lembut tetapi tidak berair. Sementara ragi berlebihan menimbulkan rasa pahit akibat aktivitas mikroorganisme yang terlalu kuat. Pada suhu lebih tinggi, 36,5 sampai 38,5 derajat Celcius, tape terbentuk dengan lebih baik, terutama ketika kelembapan dijaga dan wadah tertutup digunakan. Secara keseluruhan, fermentasi paling optimal terjadi pada suhu 36 sampai 38 derajat Celcius dengan ketan matang sempurna, kelembapan stabil, dan jumlah ragi yang tepat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Olin. Jadi dapat kita simpulkan bahwa proses pembuatan tape ketan ini menunjukkan penerapan langsung konsep termodinamika melalui pengaturan dan kestabilan suhu selama fermentasi. Inkubator fermentasi sederhana menjaga suhu tersebut dengan memanfaatkan sumber panas dari bohlam, isolasi styrofoam, serta termostat, serta penggunaan piring stainless yang berisi air sebagai penstabil panas sehingga suhu agar tetap stabil. Penggunaan alat ini membantu siswa dalam memahami konsep termodinamika karena siswa sendiri itu bisa dapat melihat bagaimana proses perpindahan panas dan bagaimana suhu dijaga tetap konstan dan bagaimana keseimbangan energi mempengaruhi keberhasilan fermentasi sehingga teori yang dipelajari menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Berikut dokumentasi dari kegiatan-kegiatan atau praktikum atau percobaan yang telah kami lakukan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.